Tuhan itu baik saudara. Sampai hari ini kesetiaannya sungguh terbukti. Penyertaannya sempurna atas setiap kita. Sebab itu mari kita sama-sama bersuka cita. Ya Tuhan, sebab hari ini harinya Tuhan. Engkau jadikan sungguh luar biasa. Haleluya. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Dia, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oleh karena Tuhan itu baik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka cita, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ayo saudara, tersenyum, tertawalah, sebab Dia baik. Hey! Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sukacita karena Tuhan. Dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Ayo, lebih lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka cita, bersuka
itu kami terus mau bersyukur. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia sudah amat baik terhadap kita semua. Amin. Kami mau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Kasih setianya. Bersyukurlah. Kasih setianya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana.
worship you, God, mighty God. Hosanna bagi Raja, Hosanna bagi Allah. Yes, God. Yes, Lord, ku nyanyi Hosanna, ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Serukan, ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Segala hormat pujian, segala hormat dan kuasa. Oh, haleluya. Jesus, there is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do.
Your mercy flows like a river wide. Healing comes from above. Yes, Lord. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hand. Terima kesembuhan dari Tuhan. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Kau. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu mengalir, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, Tuhan. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Tiada, one more time, tiada seperti Engkau, Tuhan. Tiada seperti Kau. Yang telah menjamah segenap hatiku. Tuhan menjamah setiap hati kita. Tak seorang pun kasih-Nya mengalir, mengalir. Ini seperti Kau, Tuhan. Mengalir kasih dari tempat yang maha tinggi. Yes, Lord. Mengalir, mengalir dari tahtanya yang maha tinggi. Kami merasakan kasih-Mu, Tuhan, menyembuhkan, menjamah setiap kami. Oh, katakan lagi, kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada, tiada seperti Kau. Tiada, Tuhan. Tiada
Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kami di Jakarta City Blessing Services melalui streaming maksud saya. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, untuk itu mari kita siapkan hati dan kita akan mengangkat tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena tubuh Kristus yang disalibkan adalah karya sempurna penebusan bagi kami yang percaya kepadamu. Maka pada pagi hari ini dengan mengingat akan Engkau, dengan mengingat akan Yesus yang telah mati menebus dosa kami, menebus sakit penyakit kami, menebus segala kutuk dalam kehidupan kami menerima tubuh ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sambut. Mari kita angkat darah anak domba Allah berupa anggur pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk darah anak domba Allah yang tercurah, karena itulah penebusan dosa dan pendamaian kami dengan Engkau. Ini adalah meterai dan Engkau berikan kuasa kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita sambut darah anak domba Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang baru, tetapi menurut saya ini adalah sesuatu yang penting. Dan saya memberikan judul khotbah saya pagi hari ini adalah melihat kerajaan Allah dalam kehidupan saat ini. Kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat pertama hingga kelima. Saudara tentu tahu kalau saudara sudah membaca ini atau sering membaca ini adalah tentang Nikodemus. Dikatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, nas daripada ayat-ayat ini seringkali dipakai untuk menyampaikan khotbah tentang pertobatan, tentang pendamaian dengan Allah agar supaya orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan lidah mengaku, dalam hati percaya, dan ia akan masuk dalam surga. Tetapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan dengan pola seperti ini. Dikatakan bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saya ingin bertanya, apakah saudara, para pemirsa Bapak Ibu sekalian,
sudah dilahirkan kembali. Tentu bagi yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan mengatakan, iya, saya sudah lahir kembali. Bagi saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau pertama kali melihat atau mengikuti ibadah Kristiani, Anda akan bertanya, bagaimana caranya? Kemudian, saudara, bila Anda sudah dilahirkan kembali, apakah Anda sudah melihat kerajaan Allah? Dikatakan ayat 5, bila seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan air dan roh seringkali atau kerap kali itu dipakai untuk diartikan tentang baptisan air dan baptisan roh. Tetapi bila kita tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat kerajaan Allah. Apakah saudara telah melihat kerajaan Allah? Apakah saudara telah melihat atau masuk ke dalam kerajaan Allah? Bila Anda telah melihat kerajaan Allah, di mana dan kapan? Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk melihat arti dari dilahirkan kembali. Ya, tentu saudara tahu bahwa dilahirkan kembali adalah lahir baru, ya. Tetapi apakah kita pernah pikirkan atau renungkan ketika seorang bayi lahir, apa yang ia lihat dan apa yang mengerti? Bayi lahir katanya tidak langsung bisa melihat, matanya tercelik, tetapi mungkin mengambil 1-2 hari atau beberapa hari, saya bukan seorang dokter, untuk dapat melihat. Katakanlah bayi ini sudah bisa melihat, dan katakanlah namanya Adam. Adam sudah bisa melihat setelah lahir. Apa yang ia lihat? Ketika ia melihat ibunya yang menggendongnya, atau ayahnya yang menggendongnya, apa yang ia lihat? Apakah ia melihat seorang ibu, seorang manusia, yang ia lihat adalah sesuatu berbentuk dan berwarna. Dia tidak tahu warna hitam, warna putih, warna kuning, coklat, dan lain sebagainya. Dia tidak tahu bentuk itu adalah muka atau wajah. Dia tidak tahu bahwa itu wanita atau laki-laki. Tetapi dia bisa melihat. Begitu pula ketika dia melihat benda ini, katakanlah ini. Apa yang ia lihat adalah sebuah bentuk dan warna. Tetapi dia tidak tahu bahwa apakah bentuk ini trapesium atau ya mungkin lebih trapesium dengan setengah lingkaran, ya. Ada warnanya putih. Tetapi dia melihat bentuk. Nah, kemudian sang ibu mengajarkan setiap pagi ketika Adam bangun, dipanggillah. Adam, ini ibu. Dia mulai belajar mengenal. Oh, ibu. Kemudian Adam, ini ayah. Oh, ini ayah. Nah, hal itu yang diajarkan kepada Adam atau kepada seorang bayi, kemudian dia bisa mengerti. Diberikan mainan. Mainan itu bunyinya mungkin kering, tetapi ketika dibunyikan, Adam tidak tahu bahwa itu berbunyi kring, atau der, atau boom, atau bang. Yang tahu dia adalah bunyi. Sampai kemudian diajarkan. Kring. Oh, bunyi kring itu seperti itu. Maka saya perhatikan, seorang bayi itu datang ke dunia ini polos. Seperti lembaran putih yang tidak ada tulisannya.
Nah, apa yang kita tuliskan dalam lembaran putih ini akan membentuk dia. Kalau Adam sejak kecil diajarkan bahwa warna putih itu adalah hitam, sampai kapanpun misalnya diajarkan hitam, kemudian dia masuk ke kelas, dia akan mengatakan, ini hitam. Sementara yang lain mengatakan putih. Tentu kita tidak mengajarkan hal demikian kepada Adam atau kepada seorang bayi. Nah, saudara, belum lagi adanya bahasa-bahasa yang begitu banyak. Di Indonesia saja ada orang Sunda, ada orang Jawa. Bila mereka tidak berbahasa Indonesia, bisa terjadi kekacauan, saudara. Saya berikan contoh. Ada seorang tukang batu bata atau seorang tukang bangunan, orang Sunda yang ada di atas sedang bekerja. Di bawah adalah orang Jawa yang berbahasa Jawa. Palunya atau martil jatuh, saudara. Ketika jatuh, orang Sunda ini mengatakan cokot, cokot. Karena dalam bahasa Sunda, cokot adalah ambil. Sementara orang Jawa bilang atos, atos. Yang artinya adalah keras. Loh, palu digigit. Gitu. Karena maksud saya, dalam bahasa Jawa, cokot itu gigit. Sementara dalam bahasa Sunda, ambil. Nah, orang Jawa mengatakan atos. Atos itu keras. Sementara dalam bahasa Sunda, kata arti atos itu sudah. Jadi ketika orang Sunda itu mengatakan cokot, ambil. Yang di bawah bilang atos, sudah. Padahal yang di bawah katakan keras. Nah, saudara, bahasa yang bisa mengacaukan, pengertian yang bisa mengacaukan. Nah, apa kaitannya, saudara, dengan Nikodemus? Yesus katakan, bila engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, saya bertanya kepada saudara tadi, apakah saudara sudah lahir baru? Ya, sudah. Apakah saudara sudah melihat kerajaan Allah? Ada yang mengatakan sudah. Ada yang mengatakan mungkin belum. Kalau sudah, di mana Anda melihatnya? Kapan? Nah, banyak orang mengerti kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah ketika nanti kita pulang, dipanggil pulang oleh Bapa kita di surga. Namun, saudara, untuk melihat kerajaan Allah dan masuk ke dalam kerajaan Allah tidak perlu menunggu nanti. Karena saya percaya kita yang ditebus oleh darah anak domba Allah, yang dibayar lunas dosa-dosanya, yang diperdamaikan dengan Allah, kita dapat melihat kerajaan Allah saat ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Saudara, ketika kita lahir baru, kita seperti lembaran putih yang saya katakan tadi, apa yang kita tulis di dalamnya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat. Apa yang kita percayai, itu akan membuat bagaimana kita bertindak. Pola hidup kita sangat dipengaruhi dengan apa yang kita percayai. Nah, maka Yesus katakan kalau engkau tidak lahir kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita bisa melihat kerajaan Allah? Kerajaan Allah dipimpin oleh seorang raja, raja di atas segala raja. Ada aturannya, ada hukum-hukumnya. Dan itu semua, saudara, bisa kita lihat di buku pedoman yang kerajaan Allah berikan, yaitu The Basic Instruction Before Leaving Earth, atau the Bible. Pedoman ini, saudara, sangat penting untuk kita hidup di muka bumi, bermasyarakat, di mana saudara ditempatkan dan saya ditempatkan, namun kita bisa hidup dengan pola di mana kerajaan Allah
berkuasa dalam kehidupan kita. Satu-satunya jalan untuk kita melihat kerajaan Allah saat ini adalah melalui firman. Kenapa? Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau saudara ingin mengenal Allah, saudara perlu membaca firman. Kemudian Roma 12 ayat 2 mengatakan, saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, Paulus menulis kepada orang-orang di Roma dalam kitab pasal 12 kitab Roma ini, perbaharuilah budimu, pola pikirmu. Nah, ketika bayi lahir, diajarkan warna, diajarkan mengenal bentuk. Begitu pula kita ketika kita lahir baru, kita perlu diperkenalkan dengan kerajaan Allah ini. Pola-polanya, bentuk-bentuknya, hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Dan untuk itu dikatakan, perbaharuilah budimu. Nah, apa yang kita tulis dalam lembaran baru ketika kita lahir baru, itu menentukan percaya kita, menentukan pola hidup kita. Kenapa kita perlu memperbaharui budi? Dikatakan di sini agar supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Susah untuk tahu kehendak Allah. Ya karena saudara menuliskan lembaran baru saudara dengan hal-hal duniawi. Tetapi kalau saudara melatih kehidupan ini setelah lahir baru dengan menuliskan akan apa yang terisi dalam pedoman atau manual hidup ini, basic instructions before leaving earth ini, kita akan melihat Allah. Kita akan melihat kerajaan Allah. Saudara, dengan pola itu kita bisa tahu kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Memang kita telah terlatih, dibesarkan oleh orang tua dalam lingkungan yang tentunya berbeda-beda, pengalaman hidup yang berbeda-beda, sekolah, tempat bekerja, kawan, hidup di dalam negeri yang berbeda-beda. Kalau saudara hidup di Amerika atau di Singapura, mempunyai aturannya sendiri, walaupun banyak persamaan, tetapi ada perbedaannya. Saudara hidup di bumi Indonesia yang Tuhan berkati dengan luar biasa ini, ada aturannya. Kita belajar. Nah, karena kita sudah ditempa, diajar, mengerti, mendarah daging apa yang kita ngerti ini, untuk merubah, itu memang tidak mudah. To undo what is done, it takes a lot of effort. Untuk merubah pola pikir, itu memerlukan satu usaha. Namun, bila Anda mengisi lembaran hidup saudara setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan, sambil hidup di muka bumi ini, maka saudara akan melihat bagaimana kerajaan Allah bisa berkuasa di dalam kehidupan kita saat ini. Dikatakan ayat 5 dari Yohanes tadi, bahwa bila kita tidak lahir dari air dan roh, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Air, Yesus pernah berkata kepada wanita di Samaria, kalau kamu tahu siapa aku, engkau akan meminta air dariku. Air yang tidak akan membuat engkau haus lagi. Kalau air itu digambarkan sebagai firman seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 25 berkata seperti ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.
menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kenapa? Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat saudara dan saya di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Air dan firman. Air itu penting saudara untuk membasuh. Saudara boleh mempunyai shampoo 1 ember. Cuci rambut dengan shampoo yang sangat wangi. Coba tanpa air saudara. Saudara akan wangi, tetapi kepala saudara akan lengket. Air adalah firman. Perlu untuk membasuh kehidupan kita. Agar supaya kita cemerlang, tidak bercacat. Agar kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Dia. Saya katakan bahwa Allah adalah Raja di dalam kerajaannya. Dan kita, walaupun akan ada di muka bumi, Yohanes 17 ayat 16 mengatakan, mereka bukan dari bumi, sama seperti aku bukan dari dunia. Maksudnya mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. We are in the world, but not of the world. Kita hidup melalui dengan mengikuti segala hukum peraturan di muka bumi ini. Tetapi kita boleh hidup, menikmati, dan melihat kerajaan Allah berfungsi dan menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari ini saudara, saya melihat manusia itu sedang mengalami krisis existential anxiety. Kita bisa melihat bagaimana orang berebut obat, orang berebut oksigen. Karena kalau yang sakit tentu mereka mencoba, tetapi banyak sekali orang yang sehat itu berebut obat, menyimpannya agar supaya kalau sakit. Mereka berebut makanan, bahkan susu beruang menjadi berebutan. Panic buying, saudara. Ada juga yang mengambil keuntungan di dalam keadaan yang tidak baik ini. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, sesuatu yang sangat tidak mulia, tidak dianjurkan. Saudara, sebagai orang percaya yang bisa melihat kerajaan Allah, yang masuk ke dalam kerajaan Allah oleh karena air, firman-Nya, dan roh, dikatakan bahwa roh Allah tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan di dalam 1 Korintus bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah dan roh Allah tinggal. Dan roh Allah itu dijanjikan oleh Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 17 bahwa kemudian akan datang setelah aku, roh yang akan memberikan kepada engkau pengertian, mengingatkan banyak hal. Saudara, jangan rencana untuk sakit dengan membeli obat-obatan. Saya tidak anti untuk saudara beli obat. Tetapi pola pikir kita perlu mempunyai pola pikir yang sepadan dengan firman Tuhan. Tapi kita hidup di dunia, Pastor. Betul. Kita mengikuti peraturan-peraturan di muka bumi. Betul. Tapi saya percaya bahwa langit, bumi, serta segala isinya itu milik Allah. Diciptakan oleh Allah. Dan yang memiliki saudara dan saya. Dan kita miliknya Allah. Pemilik itu, saudara, akan pelihara kehidupan kita. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebagai seorang gembala, dia pelihara dombanya. Mari kita percaya itu. Mari kita setelah lahir baru, dan bahkan sekarang, isi lembaran putih kelahiran baru kita dengan pengertian-pengertian yang baru sesuai dengan panduan yang Tuhan berikan. The basic instruction before leaving earth. Lalu bagaimana saudara kita harus hidup? Belajar dari firman, misalkan
Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah." Saudara akan khawatir ketika saudara hidup hari ini dengan memikirkan masa depan. Maksud saya, hidup di masa depan, tapi hari ini. Bagaimana besok ya? Bagaimana nanti? Coba saudara pejamkan mata dan saudara perhatikan. Apa yang sedang saudara nikmati saat ini? Kalau saudara masih boleh bernafas, kalau saudara masih boleh melihat, mendengarkan firman ini, kalau saudara masih boleh duduk, boleh berdiri, boleh minum, coba syukuri Tuhan, terima kasih untuk air yang boleh kami minum. Terima kasih untuk air di mana kami boleh mandi. Kalau saudara sedang sakit dan sedang menghirup oksigen, saudara katakan, terima kasih Tuhan untuk oksigen yang boleh saya hirup. Aku percaya karya-Mu di kayu salib sempurna untuk menyembuhkan aku. Bila saudara kekurangan, saudara katakan, aku percaya karya-Mu di kayu salib menebus aku dari kemiskinan. Efesus 3 ayat 18 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus, semua, saudara dan saya termasuk, dapat memahami betapa besarnya atau lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Kita bisa mengenal kasih Allah melalui firman-Nya. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan kita terbatas. Kita perlu think out of the box. Think this way. Maksudnya dengan pola firman. Bagi dia dikatakan, bagi dialah, bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Ayat yang terkenal, ayat yang sering kita pakai. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Kita punya Roh Kudus, ada kuasa kebangkitan dalam diri kita. Saudara, kenali itu, sadari itu setiap saat. Menghadapi apapun juga di dalam dunia ini, sadari bahwa kita boleh ada di muka bumi ini, tetapi kita warga negara surgawi. Dan Allah, Raja di atas segala raja, adalah yang memiliki kehidupan kita. Saudara, Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kemudian Markus 9:23 mengatakan, Yesus atau jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk percaya penuh akan Tuhan. Percaya penuh akan karya penebusan. Tuliskan lembaran baru saudara dengan firman setiap hari. Agar supaya saudara tahu apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna kepada Allah. Saudara, saya ingin cerita seperti ini. Ada seorang wanita di Amerika. Dia bekerja di gereja, seorang sekretaris. Suatu ketika malam hari sekitar jam 8:30 atau 9 malam, dia pulang dari kantor gereja, winter, waktu musim dingin, salju turun di highway atau di freeway, bannya pecah, saudara. Snowing, bersalju, sangat dingin, ban pecah sendirian, seorang wanita. Bila itu terjadi, mungkin kita pasti mengeluh. Aduh, Tuhan kalau boleh, ini baru pulang bekerja dari gereja. Kalau boleh, jangan pecah ban malam-malam. Kalau boleh, jangan pecah ban waktu winter. Namun dia berdoa, Tuhan lindungi sertai saya. Tidak lama kemudian ada sebuah mobil di belakang yang berhenti. Ketika mobil itu berhenti, seringkali kalau pikiran kita negatif, waduh jangan-jangan saya akan dirampok atau diperkosa atau apa saja. Hal-hal yang negatif. Ternyata ada seorang pria yang turun
Dia ketuk-ketuk jendela, "Ma'am, what happened?" Apa yang terjadi? Ban pecah. Terus pria ini menolong. Pria ini menolong, kemudian mereka bertukar nomor telepon. Dan akhirnya mereka pacaran dan menikah. Saudara, dari cerita ini kita bisa melihat keadaan yang negatif sekalipun bisa Tuhan jadikan hal positif. COVID-19, banyak penderitaan, saudara. Existential anxiety. Orang takut untuk menghadapi. Jangan-jangan saya besok akan terpapar. Jangan-jangan keluarga saya akan terpapar. Jauhkan pikiran itu, saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup memakai cara apapun, pola apapun, keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena instruksinya mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu hal bagi kita yang percaya kepada Dia, yang mengasihi Dia, terpanggil sesuai dengan rencananya. Untuk itu, bila Anda telah lahir baru, Anda dapat melihat kerajaan Allah. Bila Anda telah lahir dari air dan roh, di mana roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita, saudara bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan nanti. Nanti udah gak perlu lagi. Nanti sudah bersama dengan Allah. Tetapi saat ini, hari ini, hari esok ada masalahnya sendiri. Doakan, tetapi hiduplah hari ini untuk hari ini. Maka saudara dan saya bisa mensyukuri setiap saat dalam kehidupan ini. Kalau kita boleh bernafas, kalau kita boleh mencelikkan mata setiap pagi, karena hari itu tertulis di dalam kitabnya Allah. Kenapa saya tahu? Mazmur mengatakannya. Dan pada hari itu, Tuhan punya rencana yang baik untuk Anda dan saya. Maka setiap pagi Dia berikan kasih-Nya yang baru. Anugerah-Nya yang baru. Untuk saudara dan saya menikmati hari ini. Saudara, semoga saudara bisa mengerti. Semoga apa yang saya sampaikan cukup sederhana untuk dipahami. Dan bila ada di antara saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini adalah saat yang baik. Dan saya akan memimpin di dalam doa. Bagi Anda yang mau menerima Yesus, lahir baru agar supaya bisa melihat kerajaan Allah. Dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ikuti doa saya. Bapa di surga, pagi hari ini aku membuka hatiku. Dengan mulut aku percaya, dengan mulut aku berkata, di dalam hati aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosa dan kesalahanku, dan terimalah aku menjadi anak-Mu. Karena firman-Nya mengatakan, bagi orang yang buka hati dan menerima Yesus, diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Saudara yang telah menerima Yesus adalah anak Allah. Bapa kita, pemilik semuanya ini. Dia memegang kendali. Serahkan kehidupan kita kepada Dia. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.